Oke, selanjutnya. Jadi yang selanjutnya materinya tidak terlalu banyak slide-nya, cuma satu slide saja. Jadi ada 3 slide lagi, 2 slide lagi ya. Oke, tahapan dan fase dalam Customer Relationship Management ataupun CRM itu ada 5 tahapan. Yang pertama, memperoleh pelanggan baru, yaitu bagaimana pelanggan baru didapatkan. Langkah awalnya melalui promosi supaya pelanggan baru bisa didapatkan ya. Saya kalau kita punya usaha ataupun brand ya baru ya, tentu supaya brand ataupun produk kita itu bisa diketahui oleh orang banyak, maka kita perlu melakukan yang namanya strategi pemasaran. Ya seperti iklan ya, kita harus mengiklankan produk kita ataupun melakukan kampanye media sosial, memberikan penawaran khusus seperti promo ya supaya orang-orang tahu gitu ya. Misalnya restoran yang baru buka, mereka pasti buka promo besar-besaran ya supaya orang-orang tahu ya produk mereka, mereka punya restoran baru gitu ya. Ya, itulah yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan ataupun bisnis ya baru ya, yang baru berdiri ataupun ingin mendapatkan pelanggan baru. Yang kedua, menambah nilai pelanggan. Jadi kalau pelanggan itu sudah ada, maka kita sebagai perusahaan itu harus bisa menambah nilai pelanggan tadi. Kita harus memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya, yang bisa mereka dapatkan ya sebagai pelanggan itu biasa mereka bisa merasakan ya pengalaman menggunakan produk yang mereka pilih gitu ya. Dan kita bisa untuk meningkatkan hal ini juga bisa memberikan insentif atau seperti diskon ya. Tujuannya adalah membuat pelanggan merasa dihargai dan meningkatkan nilai transaksi mereka. Oke. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan. Mempertahankan pelanggan yang sudah ada lebih efisien daripada menarik pelanggan baru. Ya, pada tahap ini fokus utamanya itu memastikan pelanggan tetap puas dan terus menggunakan produk dan layanan. Melalui pelayanan yang baik, komunikasi yang konsisten, bisnis dapat membangun hubungan yang kuat dan bertahan lama dengan pelanggan. Oke, jadi karena ini diskusi ada ya, jadi saya akan biasanya membuka diskusi ya di tengah-tengah materi itu supaya teman-teman lebih aktif dan bisa memahami ya lebih dalam. Maka mungkin untuk yang ini ya saya ingin bertanya kepada teman-teman ya. Saya memberikan kesempatan supaya teman-teman bisa uh, menjawab ya ataupun berdiskusi dan ini berdampak pada nilai teman-teman juga ya. Nanti kalau yang aktif diskusi ya nanti akan ada penambahan nilai. Oke, di akhir perkuliahan ya di akhir mata kuliah ini selesai setelah nilai di sudah nilai ya saya jumlahkan ya maka nanti akan saya tambahkan ya kalau nilainya itu kurang dari A ya. Kalau sudah A mungkin tidak perlu ditambahkan. Oke, yang ingin saya tanyakan di sini adalah ada kata-kata di sini ya. Mempertahankan pelanggan yang sudah ada lebih efisien daripada menarik pelanggan baru. Ada yang bisa menjelaskan kenapa hal ini bisa lebih efisien gitu. Ya, ada yang bisa bantu berpendapat saja ya. Jadi tidak ada yang salah ya. Silakan teman-teman. Baru 1 orang yang dapat bonus di pagi ini. Izin jawab, Pak. Oke, Maria ya. Silakan Maria. Alasan kenapa mempertahankan pelanggan itu lebih efisien daripada mencari pelanggan baru itu dikarenakan salah satunya adalah menarik pelanggan baru itu membutuhkan um, waktu yang tidak tertentu dan juga butuh biaya yang lebih tinggi seperti butuh iklan, butuh promosi, biaya marketing dan lain-lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa menarik pelanggan baru itu um, membutuhkan biaya akuisisi yang lebih tinggi. Selain itu juga pelanggan lama itu jauh lebih loyal dikarenakan pelanggan lama sudah
kenal apa yang mereka jual dan apa yang mereka butuhkan, dan kalau puas tentunya mereka bisa repeat purchasing atau, mmm, cenderung beli berulang dikarenakan, sudah percaya akan produk yang telah dijual. Lalu juga, pelanggan lama sendiri jikalau puas tentunya bisa, merekomendasikan ke temannya, ke keluarganya dari mulut ke mulut. Jadi, eee, tentunya menguntungkan bagi pihak perusahaan tersebut. Karena udah percaya tentunya mereka malah lebih gampang ditawarin produk-produk ya tambahan ataupun produk-produk yang lebih upgrade. Dan tentunya dengan mempertahankan, eee, hubunga eh, mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang sudah ada, eee, hal ini bisa membuat perusahaan tersebut lebih tahan ataupun lebih kompetitif dengan kompetitor lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya itu mungkin sekian pendapat yang bisa saya utarakan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak Maria ya, sudah menjelaskan kepada kita semua ya bagaimana sebenarnya mempertahankan pelanggan itu lebih efisien ya daripada menarik pelanggan baru. Ya, tadi kalau kita bahas tentang memperoleh pelanggan baru, ya tentu harus ada waktu ya. Pertama waktu tadi ya, butuhkan waktu yang lama itu dan membutuhkan biaya yang besar. Ya seperti iklan, kampanye media sosial, memberikan promo tadi ya. Itu pasti kita mengeluarkan biaya yang besar. Sedangkan kalau mempertahankan pelanggan ya, mempertahankan pelanggan kita hanya berfokus pada memastikan pelanggan itu tetap puas. Ya, seperti itu. Jadi kalau mereka puas, mereka akan loyal dan memberikan keuntungan yang lebih kepada kita. Ya, apakah dari promosi mulut ke mulut ya, ataupun secara loyalitasnya mereka membeli produk secara berulang tadi ya. Ya, itulah hal yang mungkin lebih banyak untungnya gitu ya mempertahankan pelanggan. Jadi cara mempertahankan pelanggan itu bagaimana? Yaitu kita harus memastikan pelanggan yang sudah ada itu tetap puas ya. Jadi jangan membuat mereka kecewa dengan produk yang kita tawarkan. Kalaupun mereka nanti kecewa ya kita perlu memberikan suatu hal ya sebagai bentuk penyesalan ataupun bentuk menggantikan kekecewaan pelanggan tadi gitu ya. Ataupun permintaan maaf lah ya bahasanya. Ya mungkin kalau dalam maskapai penerbangan biasanya kalau yang telat ya penerbangannya maka diberikan snack misalnya. Ataupun dari segi produk-produk yang elektronik ya ataupun produk-produk yang rusak mereka memberikan garansi produk baru misalnya ya. Itu biasanya harus dilakukan oleh uh, perusahaan ataupun brand karena dengan mengganti itu ya tidak seberapa daripada mereka harus melakukan kampanye ataupun iklan ya yang membutuhkan biaya yang lebih besar. Jadi tidak masalah ya kalau kita mengeluarkan biaya untuk memuaskan pelanggan yang sudah ada karena dampaknya akan lebih besar gitu ya. Oke, terima kasih Maria ya tadi ya. Jadi ada dua orang yang sudah mendapatkan bonus ya pada pagi hari ini. Kita akan tambah lagi ya untuk yang lain jika masih ingin mendapatkan nilai lebih gitu ya. Oke, selanjutnya meningkatkan loyalitas pelanggan. Meningkatkan loyalitas pelanggan adalah tentang memperdalam hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Ya, program loyalitas, penawaran eksklusif, dan penghargaan untuk pelanggan setia adalah beberapa cara untuk meningkatkan loyalitas. Oke. Dengan meningkatkan kepuasan pelanggan, Anda akan lebih mudah membangun basis pelanggan yang loyal. Oke. Ada yang bisa bantu menjelaskan program loyalitas yang mungkin dimiliki oleh suatu brand ya ataupun suatu platform ataupun suatu bisnis gitu. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan ataupun bercerita ya terkait hal ini ya tahapan meningkatkan loyalitas pelanggan. Oke Pak, izin menjawab Pak mengenai loyalitas pelanggan. Oke, silakan Muhammad Oke, Fikri ya. menurut saya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan itu kita bisa memberikan
pelanggan yang sudah loyal kepada kita itu memberikan semacam reward atau hadiah untuk dia, dan juga kita bisa meningkatkan dengan cara membuat member gitu Pak untuk mereka. Dan agar mereka bisa tetap berbelanja di tempat kita, dan juga dia tetap bisa, siapa tahu dia bisa memberikan pelayanan yang baik kepada kita dan juga bisa menawarkan produk kita ke kerabat atau teman-temannya Pak. Oke, member ya. Ya Pak. Jadi meningkatkan loyalitas dengan program-program seperti member dan sebagainya ya. Itu sebenarnya teman-teman sudah bisa paham ya. Terima kasih Fikri. Berarti teman-teman bisa dikatakan paham dengan apa yang kita pelajari ya. Tingkatan meningkatkan loyalitas itu salah satu bentuknya mungkin sebagai hadiah ya. Tadinya kalau kita berbelanja nanti akan mendapatkan hadiah. Ya, kalau berbelanja dalam misalnya dalam nominal tertentu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah berbelanja di mall ya, itu ada promosi ataupun hadiah jika berbelanja pada nominal-nominal tertentu. Ya, kalau dapat kita dapat kupon undian ataupun dapat undian berhadiah ya, dan tentu juga dapatkan hadiah dari THR ya, misalnya kalau Lebaran kalau kita berlangganan ya, atau kita menjadi pelanggan tetap di sana ya kita mendapatkan THR sehingga kita loyal ya. Ya kalau untuk member itu ya teman-teman mungkin bisa pernah dengar Shopee ya, ataupun pernah menggunakan Shopee itu ada membernya, member silver ya, gold ya, ataupun platinum. Untuk mencapai platinum ya teman-teman harus banyak berbelanja, ya berbelanja ataupun menggunakan transaksi. Ya, mungkin dalam tiap bulan itu ada batasan yang harus teman-teman penuhi supaya teman-teman naik levelnya, level membernya. Ya, itu merupakan salah satu program loyalitas yang digunakan ya oleh bisnis ataupun perusahaan untuk menarik pelanggannya ya, untuk meningkatkan loyalitas pelanggannya. Sehingga kalau teman-teman sudah di tahap yang loyal tadi ya, banyak penawaran-penawaran yang mungkin teman-teman dapatkan gitu ya. Kalau kita sudah membernya sudah platinum misalnya ataupun member gold ya, tentu ada ongkos gratis ongkir misalnya ataupun promosi potongan harga ya. Dan itu salah satu bentuk-bentuk yang diberikan oleh perusahaan supaya meningkatkan loyalitas pelanggan. Ya, itu tadi ya sudah disebutkan oleh temannya ya. Ya, bagaimana usaha-usaha oleh perusahaan tadi untuk meningkatkan loyalitas. Oke, di tahap terakhir, kita lanjut ke tahap terakhir adalah meningkatkan konversi, yaitu mengubah prospek menjadi pelanggan yang melakukan pembelian. Jadi dengan strategi yang tepat, menggunakan email marketing, ataupun penawaran khusus, bisnis dapat mendorong lebih banyak prospek untuk melakukan pembelian sehingga meningkatkan tingkat konversi. Ya tadi ya, kalau kita sudah masuk ke member platinum ya, maka otomatis supaya kita bisa pelanggan itu bisa mendapatkan keuntungan, mereka harus banyak berbelanja ya. Kalau tidak digunakan maka poinnya hangus misalnya ya, kode promonya tidak bisa dipakai. Kalaupun di Gojek ya teman-teman biasa diberikan penawaran ya, itu kalau GoFood misalnya teman-teman dapat kode promo dari Gojek gitu ya, promo makanan yang mungkin berlaku beberapa hari gitu ya, dan ada waktu-waktu tertentu ya untuk berlakunya supaya tidak hangus ya teman-teman, mau tidak mau atau supaya untung ya teman-teman berbelanja gitu ya, padahal itu adalah strategi dari perusahaan tadi supaya teman-teman meningkatkan pembelian ya. Jadi itu merupakan bentuk-bentuk strategi supaya penjualan mereka meningkat. Jadi ada strategi yang di mana perusahaan memberikan waktu tertentu ya untuk promonya. Oke, jadi mau tidak mau ya ataupun supaya untung ya teman-teman mengajak teman-teman yang lainnya, misalnya teman-teman mengajak orang-orang yang supaya mau ikut membeli produk itu gitu ya, ataupun membeli makanan ya, misalnya siapa misalnya di dalam kelas ini ada 5 orang, berarti teman-teman ajak satu-satu supaya untung gitu ya, dan temannya yang lain yang dapat promo besok harinya juga akan membeli produk tadi ya, produk lagi, melakukan transaksi lagi ya. Oke, seperti itu ya bentuk-bentuk yang dilakukan. Akhirnya
tanpa kita sadari ya kita sudah banyak melakukan pembelian gitu ya. Ya untungnya ya bagi mereka ya transaksi yang kita lakukan itu akan terdata dan itu bisa bagi mereka itu merupakan keuntungan gitu ya. Oke. Jadi inilah yang disebut dengan meningkatkan konversi tadi ya atau penjualan. Dan itulah tahapan-tahapan yang mungkin teman-teman bisa lihat. Dan terakhir ya mungkin ada materi masih ada materi satu lagi ya satu slide lagi yang mungkin harus teman-teman bisa ya mungkin harus teman-teman bisa pahami peta perjalanan ya perjalanan pelanggan dalam CRM. Oke, kita masuk ya ke peta perjalanannya. Ini sedikit saja ya peta perjalanan. Peta perjalanan pelanggan adalah representasi visual dari setiap langkah yang dilalui pelanggan saat berinteraksi dengan merek ataupun brand ya, mulai dari tahap awal kesadaran hingga menjadi pelanggan loyal. Ya, jadi perjalanannya seperti apa ya? Akan kita bahas. Ya, CRM berperan sebagai fondasi data yang memungkinkan peta ini dibangun secara akurat dengan mengintegrasikan data dari berbagai saluran seperti email, media sosial, dan layanan pelanggan dan transaksi. Maka CRM membantu bisnis memahami perilaku pelanggan secara menyeluruh. Dari sini, perusahaan dapat mengidentifikasi momen-momen penting seperti kapan pelanggan merasa bingung, kapan mereka siap membeli, dan kapan mereka membutuhkan dukungan. Oke, tadi ada yang bertanya ya, sempat bertanya kalau membeli sistem CRM itu mahal, biayanya cukup mahal. Ya memang ada alternatif lain ya. Alternatif lainnya ya kita bisa menggunakan email, media sosial, dan layanan pelanggan yang gratis gitu ya. Kita bisa melihat transaksi-transaksi itu melalui platform lainnya yang mungkin ya kita manfaatkan, yang bisa kita manfaatkan saluran lain gitu ya. Oke, untuk kalau bisa teman-teman gunakan media sosial yaitu yang paling murah ya biayanya. Jadi setiap transaksi itu dicatat di media sosial ataupun di e-commerce ya, itu bisa saja menjadi data bagi kita untuk melakukan analisis gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin lebih maksimal ya gunakan aplikasi yang khusus ya. Itu biasanya pada bisnis yang berskala besar. Oke, selanjutnya peta jalannya. Tahapan itu mulai dari kesadaran. Kesadaran pelanggan mulai menyadari kebutuhan atau masalah dan mencari solusi. Jadi sebenarnya suatu pelanggan ataupun siklusnya tahapannya ini peta jalannya itu dimulai dari permasalahan, ya kebutuhan dan masalah. Misalkan dalam hal ini teman-teman di kantin ya kantin Polibata misalnya. Di siang hari ya teman-teman butuh makan karena tidak membawa bekal ya teman-teman sudah lapar dan itu teman-teman punya masalah ataupun kebutuhan dan teman-teman tentunya pasti mencari solusi untuk memecahkan masalah tadi ya apakah pergi ke kantin ya ataupun pesan makanan lewat Gojek ya ataupun Grab ya tentunya itu adalah pilihan teman-teman itu yang teman-teman pertimbangkan ya. Oke, kalau di GoFood ya teman-teman cek ya, bandingkan ya berbagai opsi makanan yang mereka miliki, ada promonya enggak ya, atau membaca ulasan ratingnya ya, ulasannya seperti apa dan bisa evaluasi nilai produknya. Itu yang di tahap peta pertimbangan ya. Tahapan pertimbangan maka teman-teman mempertimbangkan untuk membeli produk ataupun membandingkan produk tadi. Setelah teman-teman sudah pertimbangkan opsi yang mana yang teman-teman pilih ya, maka dibuatlah tahapan peta yang ketiga yaitu keputusan. Yaitu keputusan di mana teman-teman sudah memilih produk untuk melakukan pembelian ya. Jadi teman-teman putuskan membeli produk ini misalnya ya di GoFood ataupun Grab ya. Teman-teman bisa cek produk tadi dan melakukan transaksi. Karena teman-teman melihat reviewnya bagus ya, mungkin untuk segi rasa dan sebagainya mungkin enak atau bagaimana promonya porsinya cukup banyak dan sebagainya ya akhirnya setelah diputuskan membeli maka tahapnya adalah retensi
Ya, retensi itu setelah pembelian mereka berinteraksi lebih lanjut seperti menerima email follow up ataupun menghubungi layanan pelanggan. Jadi retensi itu bisa teman-teman rasakan pada saat menggunakan produk tadi. Dan setelah menggunakan produk, ya tentu pasti ada hal-hal yang mungkin mereka dapatkan ya supaya bertahan pada produk itu. Misalnya diberikan promo-promo gitu ya, kode promo yang mana nanti jika teman-teman melihat produk yang sama, maka mereka akan ada diskon gitu ya, diskon apakah gratis ongkos kirim dan sebagainya. Itu salah satu bentuk retensi. Oke, selanjutnya advokasi. Pelanggan yang puas menjadi pendukung merek dan merekomendasikan kepada orang lain. Jadi sehingga pada tahap yang terakhir, peta jalan terakhir inilah yang memberikan keuntungan yang jangka panjang bagi perusahaan. Ya, termasuk dalam hal pemasaran secara sukarela ya, dari mulut ke mulut. Ya, pemasaran dari mulut ke mulut yang dilakukan secara sukarela dan tidak perlu dibayar oleh perusahaan. Ya, karena sudah puas tadi ya, rasanya enak misalnya ya, ratingnya memang sesuai dengan apa yang di review gitu ya, dan itu membuat cukup puas ya, dan kita puas ya kita memberikan rekomendasi kepada teman yang lain, bagusnya makan ini gitu ya, ini enak gitu ya, atau bagusnya pilih menu ini aja saja karena ini ada promonya dan sebagainya ya. Itu bisa saja teman-teman gunakan cara-cara yang teman-teman sukai. Oke, apa fungsinya kalau teman-teman memahami tahap ini ya, supaya bisnis dapat menciptakan strategi yang lebih tajam ya, kampanye pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan emosional pelanggan, layanan yang responsif, dan pengalaman yang membuat pelanggan merasa dihargai. Hasil akhirnya bukan hanya peningkatan penjualan, tetapi juga hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Oke, itu ya teman-teman bisa pahami manfaat dari teman-teman mempelajari manajemen hubungan pelanggan. Jadi bagaimana prosedurnya, bagaimana strateginya, tahapannya, peta jalannya, ya, sejarah perkembangannya. Itu itulah yang materi-materi yang teman-teman dapatkan di minggu ini. Oke, ada pertanyaan? Saya, Pak, Oke, Tia Nanda ya. Oke, eh, silakan. eh, kan tadi Pak ada peta perjalanan kan, Pak, perjalanan pelanggan. Saya mau bertanya, Pak, jika datanya itu menunjukkan banyak pelanggan itu berhenti di tahap pertimbangan kan, Pak, strategi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan konversi itu ke tahap keputusan, Pak? Oke, keputusan. Jadi banyak Iya, berhenti Pak. di pertimbangan. Iya, Pak. Oke, oke, terima kasih. Tiananda ya. Oke, jadi kalau dalam peta jalan suatu brand ataupun suatu bisnis itu banyak start di pertimbangan, maka yang langkah ataupun strategi yang digunakan adalah melihat kompetitor ya. Kompetitor, kenapa produk kita itu misalnya tidak dilirik oleh orang gitu ya. Kenapa yang dipilih oleh orang lain adalah yang produk yang lain gitu ya. Maka kita perlu melihat strategi yang digunakan oleh kompetitor kita ya. Apakah kompetitor itu melihat ya, mereka memiliki harga yang murah ya misalnya, ataupun produknya berkualitas dan sebagainya. Kita harus tahu dan kita harus membuat strategi supaya lebih bagus dari kompetitor kita ya. Kalaupun dalam hal pertimbangan, data yang kita bisa lihat adalah review ya, review kalau tadi contohnya adalah GoFood ya, berarti review kita, rating kita rendah ya. Bagaimana supaya meningkatkan rating kita supaya tinggi ya, maka kita perbaiki kualitasnya ya. Apakah itu dari segi rasanya ataupun harganya ya, mungkin awalnya mungkin kita memberikan harga yang tinggi gitu ya, sehingga konsumen itu tidak memilih produk yang kita tawarkan, atau kita jarang memberikan kode promo ya. Itu yang sangat besar pengaruhnya, sehingga kita harus mengeluarkan biaya yang ekstra ya untuk menarik pelanggan baru ya, karena kita tidak memiliki pelanggan ya. Untuk menarik pelanggan baru ya kita harus mengeluarkan biaya yang ekstra tinggi gitu ya, supaya pelanggan itu memutuskan membeli produk kita ya. Kita tentunya membanting harga yang sangat rendah gitu ya, ataupun memberikan promo yang
bisa 75%, 50% ya. Sehingga walaupun pelanggan tadi berpikir membeli produk kita karena rating kita agak sedikit rendah ya, karena promo tadi ada juga yang terpancing ataupun ada juga yang membeli ya, ada juga yang tertarik karena harganya yang sangat rendah. Tetapi setelah digunakan produk kita digunakan, mereka puas ya, produk kita itu sebenarnya enak atau rasanya cukup enak ya kalau dalam makanan atau dalam segi pakaian ya, pakainya cukup bagus ya, bahannya bagus dan sebagainya ya. Itu yang dilakukan oleh yang harus dilakukan, strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan ataupun brand ya, sesuai data yang mereka punya. Oke, bagaimana ya Nanda? Cukup, Pak. Bisa dipahami ya peta ini. Bisa, Pak. Maka itu penting kita paham ya apa saja tahapannya, kenapa orang-orang tidak mau berbelanja di merek yang kita punya gitu ya. Apa kesalahan ataupun data apa yang bisa kita analisis untuk melihat ya kekurangan kita itu di mana. Ya, seperti itulah yang cara-cara untuk strategi yang digunakan. Kalaupun brand kita sudah hancur ya, ya kita tidak bisa mempertahankan brandnya, ya kita bisa saja melakukan akuisisi ataupun bergabung dengan brand lain, ataupun dengan cara mengganti brand ya, ataupun mengganti brand baru gitu ya, ataupun logo baru sehingga orang-orang bisa melihat kita itu adalah usaha baru gitu ya. Padahal itu kita mencoba melakukan pertahanan ya. Itu salah satu bentuk hal ini sudah sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Mereka tidak bisa bertahan ya, dan akhirnya bergabung dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Oke, ada juga yang mungkin mereka mengganti logonya ataupun mengganti merek dagangnya dan merombak semua brandnya gitu ya. Ada juga hal-hal seperti itu supaya mereka bisa membuat menciptakan hal yang baru gitu ya. Ya, karena itulah strategi itu penting digunakan sesuai dengan data yang kita punya. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin Pak, Izin bertanya. Fikri, saya pikir oh, ya, oke. Pak. Jadi Oke, Fikri ini dulu, pertanyaannya baru tentang materi pertama yang Bapak ajarin tadi kan, yang jelasin tadi, itu ya. terkait hubungan CRM dengan penjualan dan pemasaran. Nah, itu pertanyaannya gimana kalau misalnya pemasaran ini menghasilkan banyak prospek atau calon pelanggan gitu Pak. Tapi di penjualannya justru mengalami penurunan. Nah, gimana CRM ini bisa mengidentifikasi masalah dari kasus kayak gini Pak? Oke. Jadi tadi ada penjualan ya, pemasaran dan penjualan. Kalau misalnya dalam segi pemasaran ya banyak kelihatan ya banyak yang berminat misalnya ya, tapi penjualannya sedikit begitu ya, Fikri. Iya Pak, benar Pak. Oke. Nah, mungkin hal ini bisa saja yang dilakukan oleh SLM ya, misalnya dalam hal kita sudah memasarkan produk dan kita sudah melihat view-nya yang banyak misalnya, yang komentar juga banyak, yang tertarik juga banyak, tetapi bertolak belakang dengan penjualan yang dilakukan ya. Misalnya penjualannya malah sedikit misalnya. Jadi bagaimana cara CLM itu untuk mengatasi ataupun melihat hal ini gitu ya. Kalau hal tersebut bisa terjadi ya, kalau secara prinsip pemasaran ya, kalau sesuatu yang dipasarkan dengan feedbacknya banyak ya tentunya pasti penjualannya juga akan meningkat misalnya ya. Tetapi hal ini berkontradiksi ataupun bertentangan yang mana penjualannya malah menurun ya. Hal ini bisa kita lihat ya. Kita harus mencari dari berbagai tahapan ya, tahapan-tahapan tadi, siklus hidup pelanggan. Tadi ada siklus hidup pelanggan yang mana sudah mencapai loyal ataupun tidak ya. Ya bisa saja kalau terjadinya seperti ini ya pemasarannya mereka sudah jor-joran ya, bagus ya. Berarti ada yang salah dengan nilai yang diberikan oleh brand tadi. Ya, nilai-nilai tadi tidak didapatkan oleh pelanggan sehingga
pelanggan yang melakukan pembelian ya, itu mereka cukup membeli satu kali saja. Sehingga walaupun mereka awalnya tertarik ya, pembelian hanya dilakukan satu kali, dan mereka juga akan menceritakan kepada orang lain ataupun memberikan review yang tadi jelek ataupun bagaimana, sehingga orang-orang juga terpengaruh untuk tidak membeli produk yang bersangkutan ya. Bisa saja kendalanya karena ada sesuatu peristiwa yang memang menyebabkan mereka tidak laku ya misalnya, dan hal ini tidak diatasi dengan baik ya. Misalkan dalam hal ini permasalahannya sudah bagus ya, permasalahan makanan. Nah, ya, ternyata ada kandungan tertentu yang kita lihat misalnya ada berbahaya, dan setidaknya itu menyebabkan pembelian menurun ya. Ataupun dengan cara permasalahan yang dilakukan oleh orang-orang tadi ya, reviewnya buruk ya, tentu juga akan menurun. Atau ada hal-hal yang di luar itu ya, ataupun faktor eksternal ya. Jadi teman-teman lihat dulu awalnya ada boykot ya. Kalau secara pemasaran bagus gitu ya, kita bisa lihat. Tapi karena ada isu boykot ya, suatu produk itu dilakukan boykot, jadi akhirnya penjualannya menurun. Ini yang perlu dilakukan oleh SLM. Kenapa misalnya ya boykot misalnya karena mendukung Israel misalnya. Padahal mereka bagus ya, secara dalam segi pemasaran mereka sangat bagus ya. Peminatnya awalnya banyak, gara-gara mereka mendukung Israel ya, itu akhirnya mereka mengalami penurunan penjualan. Ya, kalau mengalami penurunan penjualan, strategi yang mereka lakukan adalah bagaimana mencari tahu ya alasannya ya. Mungkin karena orang-orang tadi awalnya banyak yang mendukung Palestina, akhirnya penjualannya menurun. Sehingga yang dilakukan oleh perusahaan melihat hal itu, mengantisipasi itu adalah dengan mengklarifikasi bahwa mereka tidak terlibat misalnya, kalau memang betul tidak terlibat ya, dan mereka meminta maaf dan sebagainya ya, tentu hal itulah yang perlu diupayakan supaya produk mereka tetap laku ya, ataupun terjual. Itu ya. Jadi banyak faktor yang di luar sana yang menyebabkan bisa saja pemasarannya bagus, tetapi penjualannya sedikit ya. Kalau penjualan sedikit gara-gara kalau nilai pelanggannya itu rendah ya, misalnya awalnya menarik produknya ya. Nah, kalau teman-teman pernah lihat pemasaran yang dilakukan oleh restoran yang marah-marah ya, dulu sempat viral ya, saya lupa namanya. Ada yang memang mereka memasarkan di berbagai konten kreator juga banyak buat ini ya. Jadi itu hanya cukup sekali saja orang mengalami pengalaman dimarah-marahi waktu makan misalnya karena penasaran ya. Tapi akhirnya itu cuma sekali saja. Kadang ada juga yang senang melihat kontennya saja, tidak mau ikut belajar di sana karena mereka tidak mau dimarahi gitu ya, dilayani dengan dibanting ya piringnya apa ya dengan jutek dan dengan ini gitu ya, tidak mau dimarah-marahi ya. Ada juga yang kayak gitu ya, tapi mereka hanya suka menonton kontennya saja ya. Itu ya bisa saja permasalahannya peminatnya sepertinya banyak gitu ya, penontonnya banyak yang melihat yang suka dengan itu banyak, tetapi yang membeli itu sedikit gitu ya. Itu ya contohnya. Ataupun dengan nilai yang harga yang mahal ya, peminatnya banyak, tetapi yang membeli tidak mampu membeli, harga tadi mahal gitu ya, atau produk itu produk mewah ya, sehingga penjualan juga sedikit, tapi peminatnya banyak gitu ya. Seharusnya misalnya iPhone 17 ya muncul, peminatnya pemasarannya bagus dan orang-orang pasti semuanya pada ingin ya iPhone 17 ya, siapa yang nggak mau mungkin punya iPhone 17, tapi penjualannya tidak sebanyak peminatnya karena tidak terjangkau dengan harga gitu ya kantongnya. Bisa dipahami ya, Fikri? Bisa Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Jadi dari situ bisa dianalisis ya datanya. Kenapa orang-orang sampai masalahnya banyak ya misalnya. Tapi yang membeli sedikit, tapi datanya dari mana? Kita peroleh berarti data harganya misalnya. Kita tahu berarti harganya mungkin tidak sanggup oleh orang-orang yang mungkin uh, uh, dananya tidak cukup untuk membeli produk tersebut. Jadi Ayu ya. Ya, Pak. Oke, silakan Ayu.
Saya mau bertanya Pak, bagaimana CRM ini mengatasi jika ada pelanggan yang tidak jujur dalam memberikan respon? Contohnya itu produk kita udah bagus, penjualan kita udah bagus Pak, tapi ketika mereka memberikan respon kepuasan mereka itu mereka nggak jujur Pak, malah jatuhnya itu mereka ingin merusak brand kita Pak. Itu gimana cara mengatasi pelanggan-pelanggan seperti itu? Oke, cara mengatasi ya. Ada yang bisa bantu menjawab? Yang lain bagaimana? Ada yang bisa bantu menjawab dulu untuk hal ini? Teman-teman yang lain? Oke, jadi kalau tidak ada ya saya jawab ya. Ya kalau penjelasannya terkait ada oknum ya ataupun orang-orang tertentu yang menjatuhkan eh, produk yang kita tawarkan ya, misalnya review ataupun ulasan-ulasan negatif ya, begitu ya. Begitu ya maksudnya. Oke, jadi kalau memang ada pihak-pihak tertentu yang mungkin secara sengaja tidak memberikan review ataupun ulasan yang tidak jujur ya, dan itu biasanya merusak brand kita ya. Tentunya kita harus mengantisipasi hal tersebut dengan uh, bisa melihat data-data tadi ya, dari data-data yang digunakan oleh pelanggan tadi, apakah semua orang yang mereview negatif atau hanya orang-orang tertentu ya, karena itu akan bercitra negatif kepada produk kita ya. Kalau kita memang produk kita itu bagus ya, pastinya reviewnya rata-rata pastinya positif ya. Berarti pasti ada beberapa orang yang memang tidak menyukai produk kita ya. Itu tidak bisa diatasi ya secara langsung, kita melarang orang untuk melakukan review sebenarnya ya, karena memang ada kebebasan di sana. Tetapi kalau mau jujur atau tidak jujurnya itu biasanya akan dinilai langsung oleh konsumen yang lain ya. Kalau review itu ya tentu kita punya ulasan, data itu pasti tidak diakumulasikan berdasarkan orang-orang tertentu saja. Jadi jumlahnya itu akan totalnya ya, misalnya dalam 50 transaksi satu orang yang reviewnya jelek ya, ratingnya akan tetap tinggi ya, kecuali reviewnya itu yang banyak yang tidak jujur ya. Banyak yang tidak jujur mereview itu pasti akan berpengaruh. Tapi ya rata-rata kalau hanya orang-orang tertentu saja ya, atau memang tidak terencana ya, mungkin ya pasti reviewnya juga pasti tidak ada pengaruh yang signifikan sebenarnya terhadap produk ataupun brand tadi ya. Nah, semua brand rata-rata pasti ada pembencinya. Apakah itu pembencinya memang kompetitornya ya, ada sengaja kompetitor yang tidak suka dengan bisnis yang tersebut ya, tentunya mereka berusaha supaya citra perusahaannya itu oke. Jadi hal ini ya tentunya penting bagi suatu manajemen hubungan pelanggan, bagaimana mengelola pelanggan tadi ya. Misalkan teman-teman pernah berbelanja di Shopee ya, itu ada garansi. Ya, garansi dengan catatan teman-teman minta di sana kalau memberikan ulasan negatif langsung tidak diberikan garansi atau garansinya hangus. Ya, itu ada strategi-strategi yang digunakan supaya orang-orang tidak bisa melakukan review negatif yang sembarangan ya, gitu ya. Jadi tahap-tahapan itu ya, strategi itu bisa dilakukan ya. Misalnya kalau sekali mereka melakukan review negatif ya, kalau memang tidak terbukti ya mereka langsung di blacklist misalnya. Jadi pelanggan itu langsung di blacklist dan ataupun tidak diberikan promo-promo ya. Tentunya ini akan berdampak kepada pelanggan tadi, apakah mereka tetap akan lanjutkan ya atau mereka berhenti ya di sana. Jadi ada poin-poin yang perlu dilakukan. Jadi cara mengelola pelanggan tadi ya seperti itu. Kalau memang ada review negatif, ya kita harus cari tahu ya reviewnya. Apakah kita selidiki dulu, apakah memang betul ya produk kita itu bermasalah atau tidak. Ya, itu. Kalau memang terbukti tidak dan itu hanya
sifatnya mencemari nama brand kita saja, ya itu pasti akan dilakukan hanya segelintir orang saja. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan, ya, karena tidak semua orang yang ulasannya negatif, ya, kecuali memang semua orang. Itu yang perlu kita analisis, apakah betulan produk kita itu sih jelek itu, gitu ya, ataupun brand yang kita punya itu memang tidak memiliki nilai yang bagus, gitu ya. Oke, begitu ya, Ayu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Oke, Septi ya. Oke, saya catat dulu. Ayu, silakan, Septi. Jadi setiap pelanggan itu pastinya memiliki perjalanan yang berbeda-beda kan, Pak. Nah, Ya, bagaimana perusahaan itu bisa memastikan bahwa strategi CRM mereka itu sesuai untuk semua tipe pelanggannya itu, Pak? semua tipe pelanggannya. Oke, kalau kita bicara tentang semua tipe pelanggan, ya, yang mana yang sebelum kita bahas tadi kemarin itu adalah CRM, maka kita kan belajar tentang pemasaran, ya, penjualan. Ya, penjualan dan pemasaran, di mana pemasaran itu kita mentargetkan tipe-tipe pelanggan seperti apa saja, ya, karakter pelanggan itu kita kelompokkan. Jadi supaya kenapa hal itu perlu dilakukan di awal, karena kalau kita sudah mengelompokkan karakteristik ataupun tipe dari pelanggan, ya, apakah pelanggannya Gen Z, apakah fokusnya adalah gen milenial, ya, maka strategi CRM yang kita terapkan itu pastinya akan bisa diterapkan, ya, karena targetnya sudah ditentukan. Jadi yang pertama caranya adalah kita harus mengetahui dulu target-target kita, ya, target tipe-tipenya seperti apa, maka lakukanlah strategi-strategi yang sesuai dengan target tadi, apa yang disukai oleh karakteristik pelanggan kita itu, gitu ya. Kalau karakteristiknya adalah mahasiswa, maka mahasiswa itu sukanya seperti apa, atau Gen Z-nya sukanya seperti apa. Kalaupun perempuan itu biasanya sukanya seperti apa, dan itu bisa diperkecil, ya, dispesifikasikan lagi. Lebih fokus kita itu kepada ibu rumah tangga kah, atau karyawan kah, atau mahasiswi kah, atau pelajar kah, ya. Itu perlu kita lihat tipe-tipenya. Jadi produk yang kita tawarkan itu pasti ada segmentasinya ataupun target pasarnya, ya. Kalau target pasarnya sudah diketahui, maka kita sangat gampang untuk membuat suatu strategi yang sama, gitu ya, terhadap tipe-tipe tadi. Atau maka ada kelompok besar dan kelompok kecilnya. Ya, kelompok besarnya mungkin perempuan, ya, semua perempuan. Jadi dalam kelompok besar ini kita targetkan lagi perempuannya itu adalah umur yang berapa, ya, ataupun dari jenis pekerjaannya seperti apa, ya, ataupun statusnya, ya, itu bisa saja mempermudah teman-teman dalam menerapkan strategi CRM itu, ya, berdasarkan tipe-tipe konsumennya. Oke, begitu ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Safety, ya. Ya, teman-teman masih ada atau sudah cukup? Bapak boleh Izin izin nanya, Pak. bertanya? Oke, silakan Dina, ya. Tadi ada dua, ya. Dina Baik, dulu, Pak. silakan. Oke. Dina mau nanya terkait yang ini Pak, yang tadi dibahas terkait memperoleh pelanggan baru dan juga mempertahankan pelanggan yang lama. Nah, untuk Ya. terkait hal tersebut, apakah kita misal sebagai pihak perusahaan itu harus menyamaratakan strategi dan juga servis kita terhadap pelanggan baru dan pelanggan lama, atau kita bedakan Pak? Misalnya dalam artian pas dibedain ini kayak untuk pelanggan baru kita lebih fokus supaya mereka jadi pelanggan lama, atau kita fokus ke pelanggan lama agar mereka tetap jadi pelanggan kita dalam jangka panjang. Jadi maksudnya kayak kita tuh harus menyamaratakan servis dan strategi kita ke pelanggan baru dan lama, atau tidak, atau disamaratakan Pak. Terima kasih. Sama, ya, Dina. Pertanyaannya mungkin terkait tadi, ya, materi kita tadi mempertahankan pelanggan baru dan ataupun mengambil pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada, apakah strategi yang kita gunakan itu sama, ya, terhadap masing-masing pelanggan. Oke, ini kita kembalikan lagi kepada perusahaannya, ya. Itu yang disebut dengan strategi perusahaan. Tentu strategi perusahaan itu
diputuskan berdasarkan analisis mereka. Jadi setiap orang pasti punya analisis yang berbeda. Tetapi ya cara yang tepat atau tidaknya itu sesuai dengan karakteristik dari perusahaannya seperti apa ya. Kalau memang perusahaannya itu seperti kayak Shopee dan lain-lain ya, teman-teman tadi bisa lihat, ataupun di perusahaan-perusahaan besar itu mereka pasti memiliki strategi yang berbeda ya, strateginya pasti berbeda-beda. Tapi kalau perusahaannya cuma perusahaan kecil ya, UMKM, maka mereka punya strategi yang sama. Biasanya strateginya mereka adalah sama. Ya, karena mereka tidak tetap melayani ya, ataupun membelikan ya, menawarkan pembelian itu ya seperti sama dengan siapapun. Tapi pada hal ini ada yang berpikiran kalau strateginya itu harusnya berbeda. Kenapa demikian ya? Karena kita bisa tahu ya tingkat kerumitannya kalau kita punya strategi yang sama ya, jadi kita menawarkan hal yang sama kepada setiap pelanggan itu biasanya tingkat kerumitannya tidak terlalu rumit ya, jadi kita sama ratakan ya, baik itu pelanggan baru ataupun pelanggan lama. Nah, tapi kalau untuk pelanggan yang atau bisnis yang besar, mereka biasanya ada cara-caranya. Jadi dia menkategorikan pelanggan itu berdasarkan tingkatannya. Apakah dia sudah berlangganan 5 tahun, 3 tahun, dan sebagainya, tentu mereka punya program-program yang diberikan tadi ya, cara loyalitasnya. Jadi bagi pelanggan baru mungkin promonya beda dengan pelanggan yang sudah lama gitu ya, termasuk tadi member ya. Kalau member bagi pelanggan baru ya mereka menarik dengan cara promosi gitu ya. Jadi ada khusus untuk pelanggan baru diberikan diskon ya, tapi untuk pelanggan lama tidak gitu ya. Ada juga seperti itu strateginya. Jadi beda ya untuk pelanggan baru dengan pelanggan lama. Tapi pelanggan lama juga ada strategi yang mereka gunakan dengan gold ya, member gold tadi, platinum ya. Mungkin mereka dapat penawaran lain berupa gratis ongkos kirim dan sebagainya. Tentu juga ada strategi untuk pelanggan yang lebih banyak melakukan transaksi ya. Jadi ada tingkatannya. Jadi yang bagus bagaimana, strategi apa yang paling bagus ya, strategi itu ditentukan dengan kita kembalikan lagi dengan perusahaannya, apakah perusahaan itu berbasisnya hanya perusahaan kecil atau memang lebih kompleks ya. Semakin kompleks perusahaannya, semakin strateginya semakin beraneka bentuk ya. Jadi setiap masing-masing pelanggan itu pasti berbeda-beda strateginya. Oke, seperti itu ya, Dina. Baik, Bapak. Terima kasih. Jadi ada yang bertanya lagi? Ya. Izin bertanya, Pak. Izin, Pak. Tidak ada? Oke, tadi yang laki-laki ya. Oke. Lagi. Izin tanya, Pak. Tadi kan Bapak ada menjelaskan tentang ini tahap menambah nilai pelanggan, Pak. Nah, misalnya menambah nilai pelanggannya itu dengan memberi diskon, Pak. Apakah Ya. dengan menambah nilai dengan memberi diskon itu, Pak, berisiko membuat pelanggan itu hanya loyal saja pada harga, Pak, sedangkan tidak pada merek mereka. Nah, ketika tidak membeli diskon, mereka tidak loyal kepada brand atau merek tersebut. Sekian, Pak. Oke. Terima kasih Nasril ya. Jadi kita harus tahu ya proses siklus hidup pelanggan ya tadi. Apakah mereka sudah loyal atau tidak. Berarti kalau dalam kategori ini kita memberikan diskon, tetapi dia membeli produk kita itu hanya membeli pada saat kita berikan diskon saja. Ya seperti ya, itu biasanya sering dilakukan oleh orang-orang juga ya, termasuk saya misalnya dalam memesan makanan ya. Kalau ada promo baru saya beli di sana, kalau tidak ya saya tidak akan beli gitu ya. Ya seperti itu ya. Ataupun kalaupun teman-teman yang juga merasakan hal yang sama. Tapi tingkatan loyalitas itu berarti belum sampai di sana ya. Jadi mungkin dalam peta perjalanannya dia mereka hanya sampai memilih produk ya, ataupun keputusan, belum sampai retensi ataupun advokasi ya. Jadi mereka belum bisa dikatakan loyal. Seseorang yang sudah loyal ya, mau berapapun harganya, mau berapapun biayanya, mereka akan tetap membeli produk
itu. Ya, mereka masih memilih-milih ya antara ya cara yang dilakukan oleh perusahaan itu salah satunya supaya mereka loyal, mereka memberikan diskon, tetapi itu saja tidak cukup ya sebenarnya. Harga dan diskon itu tidak cukup untuk nilai tersebut gitu ya. Akhirnya pelanggan yang tadi hanya membeli pada saat diskon saja gitu ya. Berarti ada nilai lain yang harus diisi oleh brand tadi karena dia menjaga hubungan dengan pelanggannya ya. Kalau menjaga hubungan mereka interaksi dan sebagainya ada juga ya seperti itu. Ya karena sering diberikan interaksi yang bagus ya dari umpan baliknya yang bagus ya. Misalnya kita kalau bahasanya kita dekat dengan orang tersebut ya tentunya kita akan setia gitu ya. Begitupun dengan brand. Brand itu bagaimana mendekatkan diri dengan pelanggan ya. Apakah dengan mengucapkan selamat ulang tahun ataupun memberikan pesan-pesan yang mungkin bersifat personal ya, sehingga membangun keakraban ya. Jadi tidak hanya dengan promosi diskon harga ya. Ya tadi kalau memang ada member-member diskon itu ya sebenarnya itu salah satu bentuk loyalitas ya. Salah satunya supaya orang-orang tetap membeli ataupun menggunakan produk itu ya daripada brand yang lain. Tapi tidak berfokus itu saja. Jadi ada nilai lain yang perlu dipertimbangkan. Ya, itulah yang harus dilihat oleh CRM ya. Apakah harga tadi berhasil atau tidak itu dievaluasi. Maka ada tahapan evaluasi ya. Tahapan implementasi tadi CRM itu ada bagiannya adalah evaluasi. Maka kita perlu mengevaluasi strategi yang telah kita gunakan. Oke, gitu ya, Nasril ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Ada tadi ya satu. Izin Pak bertanya. Oke, Dira. Jadi kan Pak, perusahaan itu akan memberikan promo atau diskon kepada pelanggan secara besar-besaran. Itu tidak mengalami kerugian ya Pak? Apalagi jika produk yang ditawarkan itu ternyata tidak laku dijual di pasaran. Jadi karena dia udah terlanjur membuat produknya, kemudian dijual, lalu pas dijual ternyata tidak laku, jadi melakukan promo Pak. Nah, pertanyaannya itu apakah nggak mengalami kerugian ya Pak perusahaannya? Sekian, terima kasih. Baik, ya. Oke, untuk Dira, pertanyaannya adalah terkait penjualan besar-besaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang mungkin produknya tidak laku ya. Jadi apakah mereka rugi atau tidak? Ya tergantung tadi ya. Kalau tergantung produknya juga ya. Misalnya ya produknya itu berupa produk makanan yang mungkin tentu kalau dibiarkan itu malah lebih rugi. Maka mereka lebih banyak melakukan promosi besar-besaran ya. Kalau teman-teman di sini ya, di sini kita bisa lihat di mall ataupun swalayan itu biasanya ada produk-produk yang harganya awalnya seperti anggur ya. Anggur yang awalnya 50.000 misalnya satu kotaknya, ya itu bisa mereka jual dari 15.000 gitu ya. Dan itu kenapa dilakukan promosi besar-besaran ya memang mereka rugi ya sebenarnya kalau menjual produknya. Tapi kalau mereka tidak menurunkan harganya besar-besaran ya, tentu mereka lebih rugi lagi. Jadi kalau bahasanya untuk supaya bagaimana meminimalisir kerugian ya mereka harusnya mencari pilihan yang lebih lebih baik ya. Misalnya dengan memberikan promosi juga pakaiannya juga kalau ketinggalan ya zaman ya itu tentu tidak terjual di gudang ya. Jadi banyak produk yang mungkin seharusnya ada keuntungan-keuntungan mungkin kalau mereka menjualnya secara besar-besaran ya supaya produknya laku. Oke, seperti itu ya. Jadi strateginya ya mereka pastinya rugi kalau dalam bahasanya tetapi tergantung ya tergantung produknya seperti apa. Ya. Jadi belum tentu juga kita sebut mereka rugi atau kalau keuntungannya memang lebih besar sebelumnya. Tapi kalau produknya memang tidak laku ya, tidak laku awalnya tetapi supaya laku mereka jual murah ya, tentunya ini sebenarnya adalah rugi yang sangat besar ya. Karena mereka awalnya memang produknya memang tidak laku gitu ya. Tapi supaya bisa bertahan ya mereka harus tetap menjual produk tersebut. Nah,
Jadi tergantung produknya. Kalau produknya makanan, mereka pasti harus menjual daripada tidak rugi, ya, karena ada expirednya, ya, ada batas waktu tertentu. Oke, kalau produknya mungkin tahan lama, ya bisa saja mereka mempertahankan produk tadi, tetapi biaya operasional, biaya yang lain-lain itu harus mereka tutupi sehingga mereka tetap menjual produk tadi misalnya, ya, yang dapat dikatakan rugi, ya, sebenarnya seperti itu. Jadi kesimpulannya, ya memang produk yang seperti itu biasanya rata-rata pasti mengalami kerugian, ya, kalau menjual dengan harga yang sangat murah secara besar-besaran. Oke, itu ya. Baik, Ada terima kasih Pak. ada pendapat lain, ya, kalau ada pendapat silahkan, ya. Itu kan kita tidak bisa memastikan rugi atau tidaknya tergantung produknya tadi. Tapi ya kesimpulannya memang seharusnya rugi, ya, secara logikanya, ya. Kalau produk itu awalnya tidak laku, ya pasti kalau tidak laku aja sudah rugi. Ya, apalagi kalau produknya memang tidak terjual sama sekali, ya, malah sangat rugi sekali. Setidaknya supaya tidak rugi mereka menjualnya dengan berbagai promo besar-besaran. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, ya, jadi kita akan membahas tentang tugas praktikum teman-teman. Di kelas ini sudah diberikan kelompok, ya, oleh mata kuliah PBL, betul atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, mata kuliah PBL-nya mata kuliah apa? Hukum atau perdagangan internasional? Keduanya Pak. Dua-duanya, ya, termasuk manajemen hubungan pelanggan, ya. Berarti manpronya siapa yang membagikan kelompok? Yang membagikan kelompok di mata kuliah mana? Izin menjawab Oke, Bapak, jadi ya. kemarin kami membuat kelompok sendiri dan sesuai dengan pas itu Bu Dian udah suruh bikin, jadi kami tetap pakai kelompok yang sama biar nggak Oke. berubah-berubah. Jadi biasanya berarti Bu Dian ya manpronya kalau minta. Saya tahunya manpro Bu Dian, tapi kita belum tahu ya output kita itu seperti apa. Kalau teman-teman mitranya sudah ditentukan mitranya. Perusahaan yang mau didampingi ataupun yang di objek dari PBL-nya sudah tahu belum? Kalau untuk perusahaan kami disuruh cari sendiri Pak sama Bu Nila selaku dosen hukum perdagangan. Jadi perusahaannya dicari sendiri, ya. Jadi kalau terkait hal ini, kalau belum tahu perusahaannya, ya, ya kita belum tahu juga gambarannya output dari mata kuliah manajemen hubungan pelanggan itu seperti apa. Ya, kalau sudah tahu, ya mungkin kita bisa setidaknya gambarannya, ya berarti teman-teman mengelola, ya, mencari tahu, menganalisis, ya data-data pelanggan dari objek yang teman-teman pilih, gitu ya. Apakah itu nantinya berupa strateginya ataupun bagaimana pengelolaannya, ya itu perlu teman-teman analisis, gitu ya. Jadi setidaknya seperti itu gambaran untuk mata kuliah kita, ya, mata kuliah manajemen hubungan pelanggan. Karena sudah dibentuk kelompok, ya tentu karena ini, ya, diminta oleh koordinator, ya harus ada tugas di setiap pertemuan, ya. Karena teman-teman ada sesi praktikum, ya, maka ada tugas praktikum yang teman-teman harus kerjakan, ya. Tugas praktikumnya terkait materi yang kita pelajari. Oke, tugasnya tentukan objek industri jasa, ya. Biasanya boleh hotel, bank, ataupun jasa lainnya. Itu teman-teman identifikasi penyerapan CRM di industri tadi, ya. Bagaimana penyerapan CRM-nya? Jadi datanya data sekunder saja, ya. Teman-teman tidak perlu pergi ke bank, ya, ataupun pergi ke hotel untuk mengambil data. Datanya data yang ada di internet saja. Dipilih saja suatu objeknya apa, tentu teman-teman analisis, ya. Kerangkanya seperti apa, ya, itu meliputi dari strategi development, kualitas pelayanan yang diberikan, penggunaan CRM di industri jasa, manfaatnya seperti apa, tahapan perjalanan pelanggannya, ya, bagaimana tahapan dari fase CRM-nya di industri tadi, dan penerapan awal,
jenis dan tipe CLM yang digunakan ya. Apakah jenisnya kolaboratif tadi ya, ataupun jenisnya yang jenis lainnya, itu tentu teman-teman yang bisa analisis ya, sesuai dengan objek yang teman-teman pilih. Oke, dalam pengerjaannya, jadi teman-teman buatnya berkelompok ya, pengerjaan bersama kelompok dan dikumpulkan masing-masing individu di learning dalam bentuk PDF. Ya, objeknya harus perusahaan yang berbeda di setiap kelompok. Jadi nanti silakan di grupnya masing-masing ataupun di grup kelasnya membagi kelompok-kelompok tadi yang sudah dibentuk itu, tentukan objeknya mau apa ya supaya tidak sama ya. Jadi kalau pekerjaannya berarti teman-teman bisa kerjakan itu dibagi saja ya. Misalnya kalau kelompok 5 orang maka poin-poin ini teman-teman bagi. Dan mungkin satu orang yang membahas tentang strategi dan kualitas pelayanan, satu orang membahas tentang penggunaan CRM-nya atau manfaatnya, dan satu orang lagi mungkin yang lain ya. Jadi silakan dibagi berdasarkan kelompoknya masing-masing ya, di dalam kelompoknya ya. Pembagiannya seperti apa ya saya serahkan kepada kelompok yang bersangkutan ya untuk mengerjakan tugasnya. Kira-kira ada pertanyaan terkait tugas ini? Izin bertanya Bapak, untuk deadline tugasnya kapan ya Bapak? Oke, sebelum ya berarti deadline-nya di Senin jam 23 ya, 23.59. Jadi sebelum masuk mata kuliah ini paginya ya. Jadi kita berikan waktu ya kurang lebih seminggu ya sebenarnya. Ya, kira bisa dipahami. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama ya. Jadi tugasnya mencari data sekunder saja ya. Silahkan dicari saja di internet ya. Oke. Ada lagi yang kurang paham terkait tugas ya. Kalau tempat pengumpulan tugas nanti akan saya buatkan ya kode dengan kode inisial dosen. Berarti tugas ini semua kelas sama ya. Baik itu kelas A, B, C, D ya, itu sama. Itu pun kelas malam juga sama tugasnya karena tugas-tugas yang pada mata kuliah ini di semester ini disamakan ya. Yang membuat tugas itu adalah koordinator, yaitu kami tim teaching itu membagikan setiap instruksi tugas itu ke setiap kelas ya. Yang baik itu materinya dan tugasnya akan tetap sama ya. Jadi tidak hanya di kelas ini saja, di kelas lain juga akan sama tugasnya. Tapi khusus kelas yang saya ajar ya, kelas ini juga perusahaannya harusnya berbeda gitu ya. Ya berbedanya di setiap kelompok yang ada di kelas ini saja. Tapi misalnya di kelompok kelas lain ada yang sama ya, berarti tidak masalah ya. Asalkan tidak menyalin yang sama tadi gitu ya. Objeknya sama ya silakan saja. Mungkin ada di kelas C juga membahas tentang industri yang sama, tidak masalah karena beda kelas ya. Tapi jangan sampai kalau teman-teman ambil ya nanti kita pakai saja yang kelas C gitu ya. Itu tidak boleh ya. Jadi teman-teman buat sendiri dengan analisis teman-teman. Ya, bahasa yang saya nilai di sini adalah kalau tugasnya itu dengan bahasa sendiri ya, dengan pendapat sendiri, ya walaupun memang dibantu oleh berbagai referensi ataupun alat bantu, ya itu tidak masalah. Tapi saya lebih menghargai dikerjakan dengan bahasa sendiri, nilainya lebih tinggi daripada teman-teman tulisannya bagus ya, jawabannya sangat bagus sekali, sangat terstruktur ya. Tapi yang membuat adalah AI, itu nilainya malah saya kurangi gitu ya. Ya, karena teman-teman nanti akan kalah dengan AI. Kalau teman-teman sering bergantung dengan AI, maka siap-siap nanti di masa depan ya AI akan menggantikan teman-teman karena dalam berpikir teman-teman sudah digantikan oleh AI ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk supaya teman-teman bisa berpikir lebih kritis ya. Dan kalau bisa jangan terlalu bergantung pada AI. Boleh kita pakai AI di bagian-bagian tertentu, misalnya kita bingung ya, kita bisa bertanya terkait struktur dan sebagainya, tetapi untuk isi ya tentu kita perlu membuat dengan bahasa kita sendiri. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah paham,
Ya, kita absen dulu untuk perkuliahan pada hari ini ataupun pada siang hari ini.